Kok tiba-tiba nanti pada pemeriksaannya, aduh, handphone saya waktu itu belum disetting time-nya. Aduh. Nampak banget ingin disesuaikan dengan kejadian terlihatnya jenazah di Talun. Jadi waktu awal tuh tidak ngepikir ke sana. Terus di BAP November berubah. Gitu loh. Nah, jadi hal-hal yang saintifik. Jadi yang tadi CCTV, SMS atau BBM pada waktu itulah katakan, itu juga tidak terungkapkan yang katanya ada BBM yang akan melakukan pengeroyokan segala macam yang dari Dani atau Andi itu, bahkan Dani dan Andinya fiktif. Berarti tidak bersesuai dong keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Kurang sempurna kebohongan yang di by design banget, by design ya kebohongan-kebohongan yang dibuat akhirnya ini terungkap kalau kita lihat dari berkas. Apakah memang mereka fiktif, tidak ada wujudnya, hasil skenario tadi, atau memang tidak bisa dihadirkan? Harusnya pelaku pembantu jangan dihukum dulu dong kalau tidak ada pelaku utama. Dan hakim kok telan mentah-mentah juga. Seharusnya hakim jangan berani memutuskan dia jadi oke nih, jebol di pertahanan, di penyidikan, jebol di kejaksaan. Tapi hakim demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa, setelah saya melihat fakta-fakta dalam persidangan bahwa konstruksi yang dibikin oleh dakwaan oleh jaksa penuntut umum, bahwa tuntutan yang dibuat ini tidak klik, buktinya tidak cukup, ya dibebasin. Nah, tapi kalau ini berarti apa? Ini yang dilabel, yang akhirnya apa? Inilah yang disebut dengan peradilan sesat. Perbuatan oknum, terus institusi tidak mau mengakui atau tidak mau mengkoreksi dengan alasan malu, tapi kita lebih malu lagi menyingkirkan rasa kemanusiaan seperti ini. Gitu. Prof Asmi ini sedang membahas tentang terpidana dan ada kejanggalan-kejanggalan kasus Vina ya. Salah satunya yaitu BAP dan beberapa banyak kejanggalan di sini dibongkar dan ini memang layak dibongkar, itu menurut Prof Asmi atau menurut Bung Asmi ini ya. Kalau saya melihat di sini ya, Rudiana memperlihatkannya skenarionya ini kurang hebat dan kurang top ya. Skenarionya atau sandiwaranya ini masih kurang matang ya. Oke teman-teman, jika kalian penasaran, mari kita simak dan mari kita tonton video selengkapnya. Dari hasil yang udah Anda peroleh, ini semua dari dakwaan, ini semuanya adalah bukti-bukti yang sahih yang sudah inkrah di pengadilan tingkat 1 sampai ke kasasi. Terkait dengan CCTV, apa yang Anda cermati dari hal itu? Ya, CCTV ini jelas lagi-lagi yang paling tahu adalah timnya Pak Rudiana. Ya, yang pertama ya. Ya, jadi karena mereka sudah mengecek. Jadi dalam keterangannya Pak Gugun, keterangannya Pak Andi Saprudin, keterangannya Pak Dodi, semua menyatakan kami sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi, namun belum dibuka. Why? Ini lagi-lagi kan gantung, ini yang tadi kita bilang, ini adalah scientific, ya kan, terhadap... Kami telah mengecek CCTV yang ada di beberapa lokasi, akan tetapi hingga saat ini belum dibuka. Pembuktian yang nyata bahwa apakah orang ini kendaraan bermotor, orang-orang yang saya tangkap ini kendaraan motor yang saya ambil sekarang hari ini di Polres ini benar dipergunakan nggak untuk kejahatan ini? Tapi kan sampai sekarang nggak gitu loh. Jadi hal-hal yang berkaitan tentang ini dari tadi handphone yang berubah waktu, gitu kan? Karena DD dan AF dari pertama BAP itu udah berubah-berubah tanggalnya. Kok tiba-tiba nanti pada pemeriksaannya, aduh, handphone saya waktu itu belum disetting time-nya. Aduh. Nampak banget ingin disesuaikan dengan kejadian terlihatnya jenazah di Talun. Jadi waktu awal tuh tidak ngepikir ke sana. Terus di BAP November berubah. Gitu loh. Nah, jadi hal-hal yang saintifik. Jadi yang tadi CCTV, SMS atau BBM pada waktu itulah katakan, itu juga tidak terungkapkan yang katanya ada BBM yang akan melakukan pengeroyokan segala macam yang dari Dani atau Andi itu, bahkan Dani dan Andinya fiktif. Hari ini lah, kok bisa Pak Rudiana dari awal sudah deklar tentang orang ini dengan melakukan ini. Iya, betul. Itu gimana? Betul sekali sih. Ini ya sebenarnya masyarakat aja, teman-teman lah bisa menilai ya, bagaimana ya. Berarti tidak bersesuai dong keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Kurang sempurna kebohongan yang di by design banget, by design ya kebohongan-kebohongan yang dibuat akhirnya ini terungkap kalau kita lihat dari berkas. Jadi sandingin aja, termasuk tanggal-tanggal lah. Nanti kapan pada waktunya kita bisa lagi sisir kok. Tanggal keterangannya Pak Rudiana pada kasus Saka seperti apa. Pada waktu keterangan di kasus Sudirman keterangannya bagaimana lagi. Sepeda motor yang ditangkap berapa, yang diperlihatkan berapa di dalam sidang juga beda-beda. Memang kalau dipikir ini kebohongannya itu memang ya kurang sempurna ya. Pak Asmi, ada nama-nama yang selama ini juga tidak disebutkan ya dalam sidang-sidang PK, baik sidang-sidang PK 6 terpidana ataupun Sudirman, misalnya ada nama Dani atau orang-orang yang lainnya. Itu apakah memang mereka fiktif, tidak ada wujudnya, hasil skenario tadi, atau memang tidak bisa dihadirkan? Kan nampak. Ini keterangan hanya 2 jam, dari jam 16 sampai jam 18 tadi, tanggal 31 tadi. Kan tidak pernah ada keterkaitan antara Dani, siapa lagi, Andi, Perong segala macam, entah siapapun itu. Tapi kok bisa bikin ceritanya Andi
melakukan kualifikasi ini, Dani melakukan ini, ya kan? Peron melakukan ini. Gimana kisahnya? Ngeri, ya. Sebuah kejahatan Yakin saya yang aja kolektif. yang ngedengerinnya ya, ini ya mencermati gitu sambil menikmati apa yang dikatakan sama Asmi ini ya. Ini ngeri ya. Ngeri jika benar ya, itu memang benar. Apalagi mereka adalah pelaku intelektualnya atau pelaku utamanya, ini katakanlah pelaku pembantu yang hari ini yang lagi diproses atau mereka yang menjalani hukuman. Harusnya pelaku pembantu jangan dihukum dulu dong kalau tidak ada pelaku utama. Itu kan lebih fair sekali. gitu loh untuk menjaga. Mantap sekali ya. Ini jadi apa yang dikatakan itu benar. Kalau tidak ada pelaku utamanya, kenapa yang pelaku yang turut serta, yang cuman turut membantu, akan tapi mereka ditangkap. Pelaku utamanya hingga saat ini tetap tidak ditangkap, tetap tidak tertangkap ya. Makanya hingga saat ini juga saya ya sebagai warga, sebagai masyarakat selalu menanyakan mana si DPO-nya, mana si pelaku utamanya. Tidak ada hingga saat ini. Ditambah tadi ada sudah keterangan-keterangan yang tidak klik. Seharusnya konfrontasi dari awal. Tapi kenapa jaksa juga tidak lakukan itu? Kenapa jaksa juga abaikan? Ini yang seharusnya itu tadi. Dan hakim kok telan mentah-mentah juga. Seharusnya hakim jangan berani memutuskan dia jadi oke nih, jebol di pertahanan, di penyidikan, jebol di kejaksaan. Tapi hakim demi keadilan Ketua MSA, setelah saya melihat fakta-fakta dalam persidangan bahwa konstruksi yang dibikin oleh dakwaan oleh jaksa penuntut umum, bahwa tuntutan yang dibuat ini tidak klik, buktinya tidak cukup, ya dibebasin. Nah, tapi kalau ini berarti apa? Ini yang di label, yang akhirnya apa? Inilah yang disebut dengan peradilan sesat. Perbuatan oknum, terus institusi tidak mau mengakui atau tidak mau mengkoreksi dengan alasan malu, tapi kita lebih malu lagi menyingkirkan rasa kemanusiaan seperti ini. Gitu loh. Ya. Jangan ada rasa malu ya, mau mengkoreksi ya, misalkan ini ada kesalahan, jangan ada rasa malu ya, institusi misalkan ya dikoreksi. Jangan ada rasa malu, ini untuk keadilan seseorang ya, menyangkut ya masa depan ya seseorang. Seharusnya kita perbaiki. Ada gium dalam hukum pidana maupun perdata bahwa ketika hakim ragu-ragu maka lebih baik dibebaskan. Ini tidak dibebaskan, apalagi diperingankan sekalipun. Pak Susno, bagaimana kita bisa berharap dari semua ini? Seseorang yang sudah mempunyai keraguan-raguan ya, di depan itu jurang ya, saya ragu mau melangkah ke depan karena itu jurang, akan tetapi tetap saja diteruskan ya, diteruskan. Contohnya seperti ini, saya meragu mau memutus seseorang atau memvonis seseorang ya, akan tetapi tetap diteruskan aja divonis. Akhirnya jadinya apa? Jurang ini sekarang ini ya, jurang yang kalian dapat ya para hakim-hakim ya. Ya udah, kita nggak bisa bicara lagi. Saya tadi udah nyiapkan kalimat banyak sekali sebelum mau diskusi malam ini, tapi sekarang jadi habis. Tetap optimis tapi kan Pak, tetap optimis dengan penegakan hukum kita kan? Iya, udah kacau. Kalau ini kan sebagaimana Mbak katakan tadi, yang terungkap ke permukaan begini. Yang tidak terungkap kan lebih banyak. Kalau satu terungkap berarti ada 100 lebih yang seperti ini. Ya inilah kondisi peradilan kita. Siapa yang harus memperbaiki? Ya hakim sendiri, Ketua Mahkamah Agung, Hakim Agung. Tapi Hakim Agung ini ngawur juga karena ini kan sudah tingkat kasasi kan. Ya mudah-mudahan Hakim Mahkamah Agung yang menyidangkan tingkat PK sadar dan mendengar ini ya, mau gitu mendengar apa yang berkembang di masyarakat dan apa yang terungkap, apa yang dikatakan oleh Pak Azmi itu bukan berdasarkan analisis saya. Mudah-mudahan ya, karena ya sekarang ini ya, karena kabar yang sudah beredar dan berkembang di masyarakat luas ini sangat luar biasa sekali dampaknya ya. Ini menyangkut tentang keadilan. Nah, mudah-mudahan Mahkamah Agung yang sekarang ini sedang menilai dengan kasus ini ya, dan yang sedang mengkoreksi kasus ini ya, hasil persidangan kemarin mudah-mudahan ya menghasilkan hasil yang benar-benar memuaskan buat rakyat, karena rakyat ini butuh jawaban dan butuh keadilan yang seadil-adilnya. Kiraan saya seperti pengacara siapa yang katakan tadi, menurut dugaan saya bukan, tapi fakta hukum autentik itu ada di berita acara, itu ada di surat dakwaan, itu ada di surat tuntutan, itu ada di putusan pengadilan. Selenco semua, nggak ada yang sama. Mau apa lagi? Mau dipungkiri. Kemudian nanti putusan PK-nya mau ditolak. Nah, gila namanya negara ini. Itu kan gila katanya negara ini ya. Kata Pak Susno Duaji ya, ini katanya gila mungkin negara ini, guys. Coba bayangkan ya. Ini jenderal polisi loh, Susno Duaji juga tidak membela ya polisi. Bukan, karena polisi-polisi itu adalah oknum-oknumnya. Jadi Susno Duaji juga tidak malu. Ya, mereka ini jenderal loh, mantan kabar reskrim loh, bukan main-main lah. Dia tidak membela institusinya kalau memang ada kebobrokan gitu ya.
ada oknum-oknumnya. Buat apa oknum-oknum dibela? Ya kan? Oknum itu kan memang harusnya dibasmi, mau di institusi apapun, mau di lembaga apapun, harus dibasmi, ya. Oknum itu harus dibasmi, tidak boleh berkembang. Nah, kok enak-enak banget ya. Oknum-oknum pengen dibiarkan begitu saja merajalela, berkembang biak, ya kan? Wah, ini jadi virus mematikan gitu ya. Indonesia mau jadi apa republik ini? Kacau, hancur, ya. Terbantahkan lagi, kecuali kalau Pak Azmi itu berpendapat, berpraduga, beranalisa gitu, berkira-kira, ya udah. Tapi ini enggak, itu autentik kok, hitam di atas putih, putusan daripada persidangan, dakwaan dari aparat yang berwenang, surat tuntutan, kemudian berita acara yang dibuat oleh yang berwenang, nggak beres semua, mau ditolak. Dan ini semua Anda dapat dari mana, Pak Azmi? Termasuk fotokopinya nggak ada yang bisa 1 halaman sekalipun kan? Iya, dari semua, dari orang-orang yang mencari keadilan, ada yang dalam PK permohonan Saka, ada PK dalam permohonan Sudirman. Ada semua. Ini kan memang sudah boleh, Mbak. Jadi waktu dalam persidangan itu semua berkas-berkas ini diberikan untuk pembelaan, gitu loh. Itulah gunanya lawyer, gitu loh. Itulah gunanya penasihat hukum, supaya ada alarmnya, memberikan keseimbangan. Mana tahu orang itu lupa, mana tahu orang itu cemas, khawatir segala macam. Dia diingatkan, oh begini nih keterangan si Polan begini, ini benar enggak? Misalnya jaraknya, loh, pada awalnya bilang 30 meter, ada yang bilang 20 meter, ada yang 50 meter, ada yang 150 meter. Dan ini di dalam sini semua keterangannya, gitu loh. Baik, terakhir Pak Azmi, apa yang Anda harapkan setelah ini? Nah, ini ya sudahlah, saya sekali lagi bilang lah, kita bisa keliru, namanya manusia, salah itu adalah sangat manusiawi. Tapi hal-hal yang sudah gamblang seperti ini, ya kita mengakui, gitu loh. Karena banyak hal yang sebenarnya terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum acara, pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan sejak awal, dan ini kan nggak boleh kita biarkan. Bagaimana mau mengakui, Mbok? Kita mengakui gitu loh. Kalau memang udah ada kesalahan, kalau dia mengakui ya hancur ya reputasinya mereka. Mereka ini bertahan ya, mempertahankan diri kebobrokannya. Ya ibaratnya seperti itu. Kalau memang ini benar loh ya, kasus ini ternyata ada rekayasa-rekayasa ya dugaannya ya. Mereka itu mempertahankan diri ya demi kebobrokannya. Wow. Mungkin pada masa-masa yang lalu ini bisa terjadi, tapi hari ini perkembangan masyarakat, dunia media yang begitu terbuka, yuk saatnya kita sama-sama meluruskan. Kita rindu kok penegakan hukum yang berkualitas. Kita butuh polisi, kita butuh jaksa, kita butuh hakim untuk menjaga mewujudkan negara Indonesia yang negara hukum itu. Kalau hukumnya enak, hukumnya berkeadilan, lagi-lagi saya bilang seperti orang naik ke, katakanlah ke satu pemandangan yang indah, alam yang seger, ditarik nafasnya itu kan enak, udaranya enak sekali. Kata-kata dari Bung Azmi ini ya, luar biasa. Yang dengernya aja saya sampai meleleh ya jika ada kata-kata yang seperti itu ya. Oke guys, jadi seperti itu ya videonya. Sampai ketemu di video berikutnya.